Sungguh celaka orang yang masih bertemu dengan orang tuanya atau salah satu dari mereka lalu kemudian tidak masuk surga lewat orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isya dan tarawih yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya mencurahkan ribuan bahkan jutaan nikmat yang Allah kasih di setiap waktu, termasuk pada malam hari ini, malam yang ke-10 Ramadan kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Sebab banyak orang yang ingin menikmati Ramadan dengan segala ibadah di dalamnya, tapi terkadang Allah berikan keterbatasan. Ada yang sakit, bahkan ada yang tidak sakit lagi, lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kebaharibaan junjungan Nabi Allah, manusia teragung, termulia, terbaik, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Isya dan tarawih yang berbahagia, Ramadan yang Allah berikan ke kita penuh dengan keberkahan-keberkahan di dalamnya. Kalau kita tidak menggunakannya dengan sungguh-sungguh, maka niscaya kita akan mengalami kerugian. Rugi. Kenapa? Bulan ini bulan yang dilipat gandakan amal, dan kita tidak akan mendapatkan di bulan lain. Oleh karena itu, maksimalkan bulan ini sehingga kemudian kita bisa keluar dari Ramadan ini sudah mendapatkan gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Sebenarnya takwa itu mudah dipahami. Apa itu? Ada perubahan yang lebih baik setelah selesai Ramadan dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Ya. Ada perubahan yang lebih baik. Bisa jadi sebelum Ramadan salat jamaahnya ya paling-paling sekali dalam sehari. Salat maghrib, kalau sudah salat Isya ya jalan, sudah tidak ketemu salat jamaah. Tapi setelah selesai Ramadan, sudah terlatih di bulan Ramadan, maka bulan ini bulan di mana kita bersungguh-sungguh. Maka selesai Ramadan ada perubahan. Salat subuh sudah bisa. Ya, salat subuh berjamaah sudah hadir. Duhur mulai hadir. Asar apalagi. Hadirin yang berbahagia, saya ingin bercerita ya. Sebab ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sungguh celaka, dan ini merupakan doa yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka ya Muhammad, umatmu yang apabila masih ada orang tua yang mereka temui, atau salah satu dari mereka yang masih hidup,
yang sudah mulai uzur, tetapi lewat orang tua itu mereka tidak mendapatkan ampunan Allah sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Sungguh celaka orang yang masih bertemu dengan orang tuanya atau salah satu dari mereka lalu kemudian tidak masuk surga lewat orang tuanya. Karena pintu yang termudah bagi kita untuk masuk surga salah satunya adalah lewat orang tua. Lewat orang tua. Tanpa pintu lewat orang tua ini sulit bagi kita. Jadi gampang-gampang susah. Kapan kita membelakangi orang tua, kapan kita durhaka dengan orang tua, kapan sudah mulai tidak mendengarkan orang tua, maka mustahil pintu surga mau terbuka. Makanya tadi yang MC tadi mengumumkan kalau mau bunyikan mercon, bunyikan di depan rumahnya. Kira-kira orang tuanya senang apa tidak? Ya. Kalau orang tuanya senang, alhamdulillah, bisa jadi dibelikan lagi mercon. Tapi jangan kasih dengar tadi yang MC, nanti dikejar lagi. Tapi tidak, karena dia sudah katakan tadi, kalau mau bunyikan mercon di depan rumahnya orang tua. Pas orang tuanya mau tidur, saya yakin orang tuanya yang kejar. Iya. Hadirin yang berbahagia, ini pentingnya lewat orang tua. Satu kisah di zaman Rasulullah SAW, ya, bahkan kisahnya ini menjadi sangat terkenal karena dia termasuk golongan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu golongan di bawahnya sahabat yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi. Dia bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Nabi, tapi mati dalam keadaan Islam. Itulah yang dikenal dengan tabi'in. Kalau sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam, itu namanya sahabat. Di bawahnya sahabat ada tabi'in. Di bawahnya tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Ya. Makanya biasanya di khutbah kedua itu ada doa, ya, doa kepada sahabat, doa kepada tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ya, itu menunjukkan bahwa generasi-generasi selanjutnya, ya. Pemuda ini di zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Pernah ingin datang kepada Nabi tapi Nabi tidak bertemu. Kenapa? Nabi saat itu lagi memimpin perang di luar Madinah, sementara orang ini datang ke Madinah. Suatu ketika sang pemuda ini diminta oleh ibunya, "Nak, saya ingin berangkat haji. Saya kepingin sekali berangkat haji. Maka berusahalah supaya saya bisa berangkat haji." Ini keinginan orang tua. Padahal kondisi ekonomi mereka saat itu sangat sulit. Sangat sulit. Di antara orang yang sulit, dia yang paling sulit. Tapi kepingin naik haji. Sementara tempat mereka itu di Yaman. Jarak antara Mekah dengan Yaman lebih 1000 km. 1120-an kilometer jaraknya antara Yaman dengan Mekah. Orang tuanya ingin berangkat haji. Jangankan untuk biaya berangkat, biaya makan saja susah. Tapi sang anak tidak ingin mengecewakan orang tua. Dia mengatakan, "Insya Allah ibu akan berangkat haji." Sementara pekerjaan anak ini adalah mengembala kambing. Dan kambing yang dikembalakan adalah kambing orang lain. Dia hanya mengambil upah dari mengembala kambing itu. Namanya adalah Uwais Al-Qarni.
Maka apa yang dilakukan sang pemuda ini agar bisa memberangkatkan orang tuanya? Maka dia bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan pekerjaannya, mengembala kambing orang lain. Kemudian dari hasilnya dia mendapatkan upah. Lalu dia membeli seekor anak sapi. Dia membeli seekor anak sapi yang sebesar kambing. Apa yang dia lakukan? Dia pelihara anak sapi itu mulai dari kecil. Setiap dia berangkat untuk mengembala, dia gendong itu sapi, dia naikkan di pundaknya, dia gendong naik bukit turun bukit. Begitu juga pulang mengembala di sore hari, dia gendong lagi itu sapi sampai ke rumahnya, naik turun bukit. Setiap hari dia lakukan, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Akhirnya tahun pun tiba. Sudah mendekati musim haji. Lalu sang anak mengatakan kepada ibunya, "Bu, sudah waktunya kita berangkat haji." Apa yang dilakukan sang pemuda ini? Ternyata dia membeli anak sapi itu tujuannya supaya dia melatih fisiknya. Bagaimana nanti dia kuat berangkat haji dengan menggendong ibunya. Kita bisa bayangkan anak sapi mulai dari kecil berhari-hari dia gendong. Sampai berbulan-bulan, sampai tahun. Sapi yang kita sembelih untuk kurban itu usianya rata-rata 2 tahun. Saya dibayangkan bagaimana sapi itu dia gendong. Karena setiap hari dia menggendong, dia tidak terasa bahwa sapi ini bertambah beratnya. Akhirnya dia sudah merasa bahwa dia sudah sanggup menggendong ibunya, berjalan melalui padang pasir yang panas terik luar biasa. Jaraknya lebih daripada 1000 km. Maka dia mengatakan, "Bu, ayo segera kita berangkat." Naik apa? Naik pundak saya. Dia gendong ibunya menuju ke Mekah. Hadirin yang berbahagia, ini bakti seorang anak. Luar biasa. 1000 km dia berjalan. Kenapa dia tidak naik pesawat? Karena belum ada pesawat. Kenapa dia tidak naik unta? Karena dia tidak sanggup membiayai untuk menyewa unta. Tidak ada kendaraan yang dia punya. Maka satu-satunya jalan dia harus menggendong ibunya. Kenapa? Ibunya dalam keadaan lumpuh. Dalam keadaan lumpuh, kepingin berangkat haji. Tapi seorang anak dia tidak ingin mengecewakan orang tua, maka dia katakan, "Insya Allah kita akan berangkat." Maka ketika dia gendong ibunya, ketika sampai ke Makkah, dia gendong ibunya dalam keadaan tawaf. Dalam keadaan tawaf pun dia gendong ibunya. 7 kali dia mengelilingi Ka'bah untuk tawaf. Di sela-sela tawafnya itu dia berdoa kepada Allah. Setiap dia tawaf dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah orang tuaku ke dalam surga. Masukkanlah orang tuaku ke dalam surga." Dia tidak berdoa untuk dirinya, yang dia doakan untuk orang tuanya saja. Sampai-sampai orang tuanya ketika dia mendengar doa itu, dia tidak pernah mendoakan dirinya. Yang dia doakan adalah selalu ibunya. Sampai ibunya mengatakan, "Nak, sudah cukup doamu untuk ibumu. Engkau telah mengantarkannya sampai ke tanah suci ini. Ini sudah cukup. Tapi doamu tidak pernah terhenti. Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu?" Apa yang dia katakan? "Bu, cukup bagiku ibu masuk ke dalam surga. Dan yang aku butuhkan adalah ridhonya ibu. Kalau ibu ridho dengan saya, maka saya pun pasti akan dimasukkan ke dalam surga." Kenapa merujuk dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridallah wa ridal walidain, bahwa ridhanya Allah, kerelaan Allah ada pada kerelaan orang tua. Kalau orang tua ridha dengan anaknya, orang tua senang dengan anaknya, orang tua bangga dan senantiasa ridha dengan anaknya, maka ini jalan yang mudah bagi seorang anak untuk mendapatkan ridha Allah. Dan kalau ridha Allah sudah kita raih, apapun yang kita minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, wasuhtullah wasuhtul walidain, dan kemurkaan Allah itu ada juga pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua sudah murka, sudah marah, sudah tidak ridha dengan anaknya, maka mustahil seorang anak bisa masuk ke dalam surga. Maka inilah pentingnya kita bagi seorang anak, bagaimana memaksimalkan diri kita mengabdi dengan orang tua. Setidak-tidaknya tidak bisa menyenangkan mereka. Kalau kita tidak mampu menyenangkan mereka, jangan buat hati mereka sakit hati dengan kita. Andaikan tidak ada jalan yang bagi kita membuat senang orang tua kita, jangan pernah bikin sakit hati, apalagi meneteskan air mata. Karena orang yang durhaka dengan orang tuanya, tidak hanya di akhirat dia akan mendapatkan azab Allah, tetapi sebelum kematiannya pasti dan pasti Allah akan datangkan kemurkaannya masih ketika dia ada di dunia. Maka inilah pentingnya. Maka wajar ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi berdoa, sungguh celaka ya Muhammad apabila ada umatmu yang ketika masih menemui orang tuanya atau salah satu dari mereka yang masih hidup, namun mereka tidak mendapatkan surga Allah melalui orang tuanya. Maka hadirin berbahagia, pentingnya bagi kita menanamkan sejak awal kepada anak-anak kita bagaimana mereka faham dengan agama ini, bagaimana mereka ini bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, sehingga dengan ilmu agama ini mereka tahu kewajibannya dengan orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang serba susah dengan adanya Android, sistem digitalisasi yang membuat anak-anak kita lebih sibuk dengan gadgetnya. Mereka lupa dengan kewajibannya orang tua. Disuruh sedikit tidak mau, diajak sedikit tidak mau. Kenapa? Mereka lebih disibukkan oleh gadgetnya dibandingkan dengan pengabdian dengan orang tua. Maka ini tanggung jawab berat yang kita miliki, bagaimana mengarahkan anak-anak kita mereka bisa faham akan kewajibannya. Sebab kalau anak yang sudah faham kewajibannya dengan orang tua, menjadi investasi besar buat orang tuanya. Kenapa? Kata Nabi, salah satu yang tidak akan pernah terputus amalnya meskipun orang tua sudah meninggal dunia adalah anak soleh yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya, baik ketika dia masih hidup ataupun ketika meninggal dunia. Jangan tunggu nanti meninggal dunia baru kita doa untuk orang tua. Di waktu hidup disitulah lebih penting. Apalagi juga ketika meninggal dunia, maka doa-doa kita lah yang senantiasa perlu kita panjatkan. Jangan sampai kita menunggu nanti 3 harinya baru kita doakan, 7 harinya baru kita doakan, 10 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 hari. Hari yang lain, kenapa kita tidak berdoa? Di waktu-waktu sholat, selesai sholat, waktu dimakbulkannya doa, kenapa kita tidak berdoa? Kenapa kita berdoa? Jangan menunggu imam dan tidak datang ke rumah kita berdoa baru kita kemudian mendoakan orang tua. Padahal doa seorang anak dengan orang tua tidak ada batasannya, tidak ada dinding pemisah. Begitu juga doa seorang orang tua terhadap anaknya, maka tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, maka itu akan langsung kepada Allah.
Maka doa senantiasa kita perlu panjatkan untuk anak-anak kita. Demikian juga kita selaku anak, jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua kita di setiap waktu-waktu sholat kita. Karena ini terpenting bentuk pengabdian kita. Kalaulah kita tidak bisa menyenangkan hati orang tua kita, belum bisa membahagiakan sepenuhnya keinginan-keinginan orang tua kita, setidak-tidaknya kita tidak menyakiti mereka. Dan yang terpenting adalah doa-doa ini sebagai salah satu jalan bagi kita untuk mengabdi dengan orang tua. Sebab untuk membalas semua kebaikan orang tua mustahil kita mampu membalasnya. Mustahil kita mampu membalasnya. Setetes air susu yang ibu berikan ke kita, meskipun dengan seluruh harta yang kita berikan ke orang tua, tidak akan pernah terbalaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, hidayah dan taufik untuk senantiasa bisa mengabdi dengan orang tua kita, sehingga kemudian dengan pengabdian itulah Allah memberikan keridhaannya melalui keridhaan orang tua kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata karena keterbatasan dan kebodohan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.